Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim Tajul Waqar Kauman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwah fillah dimanapun berada yang menyimak rekaman ini, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah, memuji Allah, berterima kasih hanya kepada Allah atas segala nikmat yang begitu banyak. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah dalam hamba-hambanya yang bersyukur dan selalu diberikan tambahan nikmat, dalam diberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, keselamatan, dan tetap mendapatkan keutamaan fadilah dari thalabul ilmi dengan mendengarkan kajian harian 15 menit kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi, insyaallah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bacaan hadis tentang keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, imamun adil wa syabun nas'a fi ibadatillah ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atuhum ra'atun zatu mansibin wa jamal faqal inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh wa rajulun zakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Muttafaq alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi Allah dengan dalam naungannya di hari yang tiada naungan selain naungannya. Mereka adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karenanya dan berpisah karenanya, seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan untuk bermaksiat, namun ia mengatakan aku takut kepada Allah. Seseorang yang mengeluarkan sedekah dan merahasiakannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Dan seseorang yang mengingat Allah dalam kesendirian, lalu kedua matanya berlinang air mata. Hadis muttafaq alaih. Pelajaran-pelajaran hadis: keutamaan orang yang berkhalwat dengan Allah Ta'ala, ia beribadah menyendiri dan berzikir kepadanya lalu menangis karena takut kepadanya dan berharap akan pahalanya. Rasa takut dan menangis di dunia membuat seorang merasa aman dan bahagia di hari kiamat. Hadis selanjutnya, wa an Abdullah bin Sakhir radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Hadis sahih rawahu Abu Dawud at-Tirmizi fi Syama'il bi isnadin sahih. Abdullah bin Sakhir radhiyallahu anhu berkata, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang salat. Sementara di dadanya ada suara bergolak seperti bergolaknya air mendidih karena menangis. Hadis sahih diriwayatkan Abu Dawud Tirmizi dalam Syama'il dengan sanad sahih. Pelajaran-pelajaran hadis, kesempurnaan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya terwujud dalam rasa takut beliau kepada Allah Azza wa Jalla serta ketundukan beliau kepada Allah meskipun kedudukan beliau sangat tinggi. Anjuran agar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara yang keluar dari orang yang salat tidak merupakan bicara, tidak membatalkan salat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, inna Allah azza wa jalla amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru. Qala wa sammani qala na'am fabaka Ubay. Muttafaq alaih wa fi riwayatin faja'ala Ubay yabki.
Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Allah azza wa jalla merintahkanku agar membacakan untukmu, tidaklah orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah. Ia berkata, dia menyebut namaku. Beliau menjawab, benar. Lalu menangislah Ubay. Hadis muttafaq alaih. Dalam riwayat lain, kemudian hal itu membuat Ubay menangis. Pelajaran-pelajaran hadis: disyariatkan menangis dikala bahagia karena mendapatkan nikmat, dan karena takut tidak bisa bersyukur kepada pemberi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan kedudukannya dalam hal hafalan dan membaca Al-Quran. Disunahkan menawarkan bacaan Al-Quran kepada orang lain, rendah hati dalam mencari ilmu kepada ahlinya, kendati pun orang itu lebih rendah kedudukannya. Wa anhu qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, intaliq bina ila Ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Falamman tahaya ilaiha bakat faqala laha ma yubkiki ama ta'lamina anna ma 'indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat inni la abki anni la a'lamu anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakinni abki anna al-wahya qad inqata'a minas sama'. Fahiyajadhuma 'alal buka faja'ala yabkiyani ma'aha. Rawahu Muslim. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhuma sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah bersama kami ke Ummu Aiman radhiyallahu anha. Kita mengunjunginya karena Rasulullah dulu sering mengunjunginya. Ketika keduanya sampai kepadanya, wanita itu menangis. Keduanya bertanya, apa yang membuat ibu menangis? Tidakkah ibu mengetahui bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, aku tahu bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah. Namun aku menangis karena wahyu dari langit telah terhenti. Dan wanita itu ternyata membuat keduanya menangis. Lalu keduanya pun menangis bersamanya. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis: boleh menangis karena terputusnya kebaikan yang mengakibatkan kondisi menjadi buruk. Diperbolehkan menangis karena kehilangan orang-orang saleh. Ini tidak bertentangan dengan sikap menerima ketentuan dan takdir Allah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'uhu qila lahu fi shalah qala muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha anna Aba Bakr rajulun raqiqun idza qara'a al-Qur'an ghalabahu al-buka. Faqala muruhu falyusalli. Wa fi riwayatin an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu inna Aba Bakrin idza qama maqamaka lam yusmi'in nas minal buka. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah, ditanyakan kepada beliau siapa yang menjadi imam salat, beliau bersabda, perintahkan saja Abu Bakar agar ia salat bersama jamaah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Abu Bakar itu orangnya sangat lembut, jika membaca Al-Quran ia banyak menangis. Beliau bersabda, perintahkan saja dan agar ia salat. Dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau Abu Bakar menggantikanmu, suaranya tidak bisa dengar jamaah karena menangis. Hadis muttafaq alaih. Pelajaran-pelajaran hadis keutamaan Abu Bakar berikut: rasa takutnya kepada Allah azza wa jalla. Disunahkan melembutkan hati dan menangis saat membaca Al-Quran. Wa an Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'am wa kana sha'iman faqala qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni falam yujad lahu ma yukaffinu fihi illa burdatun in ghutiya biha ra'suhu badat rijlahu wa in ghutiya biha rijlahu badat ra'suhu summa busita lana minad dunya ma busita aw qala u'tina minad dunya ma u'tina qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana thumma ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Rawahul Bukhari. Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf meriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang saat itu berpuasa diberi makanan. Ia berkata, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu terbunuh
padahal ia lebih baik daripada aku. Tidak ada yang bisa dijadikan kafan untuknya selain sehelai burdah. Jika kepalanya ditutupi, kakinya kelihatan, dan jika kakinya ditutupi, kepalanya kelihatan. Kemudian dunia dilapangkan bagi kita selapang-lapangnya, atau dia mengatakan kita diberi dunia sedemikian cukup. Kami khawatir semua kebaikan kami telah disegerakan pahalanya kepada kami. Ia pun menangis dan meninggalkan makanan itu. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran-pelajaran hadis, sikap tawadu para sahabat radhiyallahu anhum dan kesempurnaan kemuliaan mereka. Sikap mereka merasa diri paling terbelakang, padahal Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang dijanjikan masuk surga. Tentu ia lebih baik daripada Mus'ab, apalagi harta yang dimilikinya dijadikan sarana untuk memberikan bantuan kepada orang-orang Islam saat itu. Mudah-mudahan Allah meridai mereka semua. Waspada terhadap kemegahan dunia, jangan sampai disibukkan olehnya hingga tidak dapat menunaikan atau malas melakukan kewajiban karenanya. Juga jangan sampai lalai karenanya sehingga tidak bersyukur kepada Allah karena tidak menunaikan hak-hak hartanya. Wa an Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un ahabba ila Allah ta'ala min qatrataini aw atharaini qatrati dumu'in min khasyatillah wa qatrati damin tuhraqu fi sabilillah wa ammal atharani fa atharun fi sabilillah wa atharun fi faridatin min faraidillah ta'ala. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Abu Umayyah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih dicintai Allah selain dua tetes dan dua bekas. Tetesan air mata yang menangis karena Allah dan tetesan darah yang dipancarkan di jalan Allah. Sedangkan dua bekas adalah bekas perjuangan di jalan Allah dan bekas melakukan kewajiban yang diwajibkan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Pelajaran-pelajaran hadis, keutamaan menangis karena takut kepada Allah sebagai bukti kejujuran iman. Keutamaan jihad dan orang yang terluka dan darahnya mengucur di jalan Allah setelah itu bekas lukanya masih tersisa. Sunnah membiarkan bekas-bekas ibadah seperti membiarkan muka basah oleh air wudhu. Nah, ini semuanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menangis. Bagaimana Rasulullah, para sahabat, orang-orang salihin, mereka menangis karena takut, karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menangis di dunia akan diberikan keamanan, akan diberikan keselamatan, kebahagiaan di akhirat. Dapatkan naungan. Yang hadis pertama tadi 7 golongan yang sering diulang-ulang hadisnya. Golongan yang terakhir seorang laki-laki yang mengingat Allah, berzikir, menyebut nama Allah, bersendiri, khalian fafadat ainah, kedua air matanya bercucuran, air mata menangis karena takut, karena mikirkan dosa, karena takut dengan belum bisa bersyukur, belum bisa beramal, belum bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Maka amalan yang kelihatannya sangat ringan tapi juga mungkin bisa jadi berat bagi orang yang tidak meniatkan dan tidak bersungguh-sungguh berusaha untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu dilatih, perlu dibiasakan dan perlu dibentuk sikap untuk selalu takut kepada Allah terutama pada saat bersendirian dan fafadat ainah, bercucuran air mata, meresapi, menghayati, merenungi kalimat-kalimat zikir, merenungi bacaan-bacaan Al-Quran, bahwasanya kehidupan sangat sementara, kita akan ketemu kepada Allah. Betapa malu seandainya kita tidak melakukan apa yang diperintahkan, kita lengah, kita lalai dan lain sebagainya. Maka ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang membuatmu lengah, membuatmu lupa, membuatmu lalai dari Tuhanmu yang maha mulia. Maka keutamaan yang besar bagi orang yang selalu menangis, selalu takut kepada Allah, bercucuran air mata yang cucur karena takut kepada Allah bisa memadamkan siksa api neraka. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang banyak menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu kita berkah, umur kita berkah, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita berkah dan sampai istiqamah tetap dalam talabul ilmi sampai akhir hayat.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.